hati untuk mempertahankan BI rate, tetapi kita juga melihat pertumbuhan yang menurun juga jadi perhatian kita gitu ya. Tapi dari waktu ke waktu kita akan selalu lakukan assessment karena kondisi global ini sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Jadi ekonomi kita itu sangat terpengaruh oleh kondisi global, sektor eksternal kita sangat terpengaruh, yang berdampak pada sektor domestik. Gitu ya. Saya kira kebijakan kita masih tetap. Mungkin pertengahan minggu depan sudah bisa keluar. Dengan dilonggarkannya besaran pinjaman, otomatis uang muka untuk KPR dan KKB diturunkan. Namun besarannya masih dalam pembahasan. Saat ini besaran kredit properti untuk tipe 70 ke atas ditetapkan 70% atau uang muka sebesar 30%. Rencananya, Bank Indonesia akan melonggarkan rasio LTV menjadi 80%. Sementara untuk kendaraan bermotor, besaran pinjaman sebesar 75% untuk pembelian kendaraan roda 2. Dengan pelonggaran perhubungan, Ignatius Jonan meminta pemerintah mengeluarkan Kepres terkait pelayanan dan pengaturan satu atap di kawasan pelabuhan. Jonan juga akan menertibkan terminal peti kemas hanya untuk transit. Meminta operator pelabuhan itu supaya bisa mengusahakan bahwa tempat penimbunan peti kemas itu hanya untuk transit saja, jadi tidak nginep. Karena kalau nginep di sana 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya pasti dwelling time-nya pasti naik. Bukan 1,5 hari saja. Percepatan layanan bongkar muat di pelabuhan ini tentu saja menjadi perhatian Presiden. Sebab kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari lamanya waktu bongkar muat bisa mencapai 780 triliun rupiah per tahun. Hingga saat ini, Indonesia adalah negara dengan inefisiensi logistik paling tinggi di ASEAN, di mana biaya logistik di pelabuhan Indonesia mencapai 24,5% dari produk domestik bruto. Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengembangan itu kan ada sisa, itulah yang dibilang abu atau kerak. Kalau makin sebanyak yang diekspor, berarti kegiatan industrinya semakin banyak, itu pasti. Jadi kalau ditanya tadi apakah ada kaitannya dengan pelarangan ekspor untuk yang raw material, yang ore, itu pasti ada. Karena bagaimanapun juga dengan dilarangnya untuk mengekspor yang dalam keadaan mentah, berarti kan yang smelting itu cuma 1,7. Kalau dalam 5 tahun ke depan saya naikin 300%, kita baru capai 5,1 miliar, yang dia sudah lebih daripada itu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, komoditas ekspor yang meningkat diantaranya adalah bahan kimia anorganik sebesar 9,01%, kendaraan dan bagiannya sebesar 14,02%, besi dan baja sebesar 32,87%, dan perhiasan serta permata sebesar 52,86%. Tur travel umroh dan haji. Umroh dan haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Berbukalah dengan Fitbar, cuma 90 kalori. Fitbar coklat, kalori terjaga, 0 kolesterol, cuma 90 kalori. Selamat menunaikan ibadah puasa. Anda warga negara mana? Warga negara Indonesia. Lebih merasa orang Indonesia atau orang Belanda? Sakit segede-segede. Izinkanlah saya menjadi orang Indonesia. Saya lahir di Skotlandia, besar di Australia, dan lebar di Indonesia. Memang benar. Kini, Metro. Sementara itu, melihat kondisi nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga melebihi level rupiah terhadap dolar Amerika, pemerintah diminta untuk segera mengatasinya dengan menuntaskan pembangunan proyek yang sudah direncanakan. Menurut Chairman Pusat Data Bisnis Indonesia, yaitu Kristianto Wibisono, selain menuntaskan pembangunan proyek infrastruktur, pemerintah juga harus meningkatkan kinerja ekspor untuk memperbaiki kinerja rupiah. Intinya adalah pemerintah. Faktor keterbatasan tenaga kerja membuat pria 64 tahun ini terpaksa menolak sebagian besar pesanan. Iya, satu kita tolak-tolak orang pesan-pesan itu. Orang pesan, misalkan pesan, sekarang saya pesan 3 koti. Ya, orang sebelumnya itu juga sudah ada yang pesan, jadi saya nggak bisa mengasihi. Bapak tahu ramainya itu mulai sekitar puasa kurang 2 bulan.
Udah mulai banyak orang pesan sampai menjelang raya kurang seminggu.